terjebak dalam keterbatasan dan kemiskinan. Apa yang akan kamu pikirkan di saat aku mengatakan itu? Kali ini aku akan share tentang renunganku, bagaimana kehidupanku shifting dari aku yang sangat amat terbatas dulunya, yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, dan kemudian perlahan kehidupanku jauh lebih baik karena mungkin perkembangan pendidikan dan juga pekerjaan yang akhirnya sedikit demi sedikit menjadi lebih baik dan pemasukan yang juga menjadi lebih baik. Hal yang tersier dulunya kemudian bisa aku beli, tidak hanya memenuhi hal primer saja, tapi hal-hal yang tidak penting kemudian bisa aku penuhi. Kali ini aku akan berbicara tentang bagaimana aku yang dulu sedari kecil tidak bisa mendapatkan banyak support dari pelajaran tambahan. Ini sebenarnya juga ada di SILPDP ku saat master dulu. Aku kenapa ingin membuat gerakan pendidikan untuk semua, Education for All movement, the movement that I just started. Itu karena latar belakang aku yang dulu sejak kecil tidak bisa mengakses banyak pendidikan tambahan seperti ini. Seperti halnya ke kursus bahasa Inggris, ke lembaga kursus intensif tentang ujian nasional saat itu, dan berenang, banyak lagi kursus lainnya, yang mana banyak dari temanku memiliki akses terhadap hal itu. Aku sendiri, aku suka belajar hal baru, tapi sayang sekali kesempatan itu tidak ada gitu kan. Oleh karena itu aku ingin memberi sebuah wadah di saat aku bisa memberikan sesuatu secara gratis kepada mereka yang membutuhkan. Oke, fast forward. Kita berbicara tentang mungkin mentalitas kemiskinan atau pemikiranku tentang kemiskinan dan keterbatasan itu sendiri. Aku mengalami shifting di kehidupanku. Dan kemudian aku tersadar saat aku masih di UK. Dulu saat sekolah, aku tidak bisa pergi berenang di saat jam olahraga dan kami diharuskan untuk berenang. Kenapa aku tidak bisa pergi? Satu, karena aku tidak memiliki uang untuk membayar tempat berenangnya. Yang kedua, aku tidak memiliki uang juga untuk transportasi ke sana. Aku pernah berbicara kepada guruku kenapa aku tidak bisa pergi, karena of course guruku marah karena aku tidak bisa pergi dan hadir itu tidak adil untuk teman-teman lainnya. Aku katakan akhirnya kefrustrasian anak SMA itu, saya tidak punya uang pak, saya juga ingin tapi saya tidak punya uang. Tetapi tidak semua orang punya concern seperti itu ya. Kemudian berpikir seseorang ini butuh dibantu atau tidak. Dia, ya sudah gitu. It's not my responsibility, maybe that's what this person think. Dan kemudian di akhir dari tahun ajaran si guru ini mengajarku, aku mendapat nilai C. Satu-satunya nilai C di raporku. Di saat itu aku merasa kayak it's not fair, but again aku gak bisa ngelakuin apapun. Aku itu dulu pengen banget berenang. Siapa sih yang gak pengen berenang anak-anak? Tapi gak ada duitnya gitu. Dan kemudian di saat aku bekerja, dan pekerjaanku cukup baik saat itu, gajiku juga sangat amat cukup, dan aku bisa menabung berapa persen dari gajiku, walaupun aku saat itu juga harus membayar uang kuliah sendiri. Di saat itu aku mencoba untuk berenang, belajar sendiri. Aku pergi kolam berenang kayak sebulan, aku ambil member, aku pergi berenang kurang lebih 4 kali atau 5 kali dalam seminggu. Aku latihan sendiri, belajar sendiri. Karena beberapa orang, misalnya abangku, ada orang gitu ngasih tahu kayak gini nih basicnya. Dan kemudian aku belajar aja sendiri. Sampai akhirnya aku buat member di salah satu kolam berenang yang banyak pembelajaran intensif gitu, anak-anak sekolah ataupun orang dewasa. Dan di saat itu kamu tahu, aku hanya ngelihat orang belajar, misalnya gurunya lagi ngajarin sesuatu, aku ngeliatin, aku hanya observe. Dan kemudian aku ya belajar sendiri aja dari apa yang aku observe. Aku bisa berenang. Kayaknya 2 bulan aku belajar berenang sendiri sampai aku akhirnya bisa berenang. Oke, fast forward again. Di saat aku sampai ke UK, di Sport Village, York Sport Village namanya, mereka punya kolam berenang dan di situ juga banyak pelatihan intensif anak-anak gitu. Dari anak kecil banget sampai anak sekolah dan orang dewasa. Di saat itu membuat aku sadar, aku mendapatkan renungan ini, bahwa kenapa ya dulu waktu aku punya uang, aku ada nih duitnya, tapi kenapa aku nggak daftar aja untuk diajarin, untuk ada trainernya? Kenapa? Terus aku buka ya file-file yang ada di kepalaku, pengalaman-pengalaman dulu, sampai akhirnya aku tersadar gitu, ini adalah kebiasaanku dari kecil. Aku terbiasa untuk observe karena aku tidak punya kemampuan untuk membayar. Dan itu menjadi diriku.
Sampai aku saat itu di umur 24 tahun, 25 tahun, 26 tahun saat itu aku baru sadar kemiskinan dan keterbatasan itu mendarah di diriku. Walaupun kehidupanku berubah, tapi pemikiranku dan cara aku melihat sesuatu itu kebanyakan juga tidak berubah. Jika aku mungkin tidak melakukan refleksi itu, aku tidak akan sadar dari mana itu semua berasal. Di saat itu, perasaannya adalah miris sekali yang aku rasakan. Aku iba pada diriku. Saat aku mampu, kenapa aku tidak memilih itu? Cuman di satu sisi aku berpikir, ada kebutuhan lain yang juga bisa aku berikan uang itu. Ya aku kan memang udah bilang aku itu sandwich generation ya, aku harus biayai keluargaku. Jadi daripada aku kebayarin orang, mending aku kasih keluargaku. Aku masih ada di pemikiran seperti itu. Tanpa sadar aku menyiksa diriku sendiri. Di saat aku mungkin hanya perlu waktu sebulan untuk hire orang ngajarin aku, tapi aku butuh waktu 2 bulan untuk belajar sendiri. Dan itu sering terjadi kepada aku. Karena mungkin kalau mau dilihat pengalamannya ya, di saat aku tidak bisa mendapat suatu pelajaran tambahan, jadi aku observe doang, aku belajar sendiri, aku cari informasinya sendiri. Kebiasaan untuk belajar sendiri dan kayak terkungkung karena keterbatasan itu terbawa sampai dewasa gitu. Dan dari sini aku ingin menyampaikan kepada orang-orang bahwa ketidakadilan, ketimpangan itu nyata adanya. Untuk aku sendiri tersadarkan akan hal-hal yang sebenarnya itu sebuah ketimpangan, aku butuh refleksi yang cukup panjang. Dan miris sekali sebenarnya di saat kita tidak bisa level up kehidupan. Karena pemikiran tentang keterbatasan, tentang kekurangan yang ada itu terlalu mendominasi, itu terlalu familiar, ya kan? Sampai kita sendiri nggak tahu, kadang nggak sadar gitu. Jadi inti dari refleksi kali ini adalah ini sebuah hal yang shocking menurut aku di saat aku masih terkungkung dalam mentalitas kemiskinan dan keputusan-keputusan yang aku ambil berdasarkan pengalaman hidupku yang miris itu. Seringnya aku menyiksa diriku padahal aku bisa menikmati apa yang sudah ku dapatkan dan sudah ku cari gitu ya. Itu adalah sebuah penyadaran yang sangat besar sebenarnya untuk aku bisa sedikit banyaknya lebih baik kepada diri ini. Tidak hanya berpikir nabung mulu, tapi juga kayak kalau ada kemudahannya dan kamu punya kapasitasnya, kenapa tidak? Segitu sih kali ini. Mungkin aku juga mau mempertanyakan kepada kamu yang nonton, yang mungkin juga datang dari latar belakang yang sama. Menurut kamu, apa pola pikir, kebiasaan tentang keterbatasan dan juga kemiskinan itu yang masih kamu miliki? Coba mulai refleksikan. Siapa tahu masih banyak. Sekian dulu. Bye teman-teman miskin. Atau kalau kamu gak miskin, ya that's good. If you want to learn about the other side of the world, the other community of the world gitu ya. Don't forget to like and subscribe this channel too. Bye!